Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Wahyu Pratama. Saya mewakili kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penentuan lokasi dan fasilitas produksi mata kuliah manajemen produksi. Anggota kelompok saya 1. Cik Nurasia dengan NIM 1916-00025, David Wahyu Pratama 1916-00076, Nabila Ramadhani Putri 1916-00103, Amalia Fernanda Wardani 1916-00221. Yang pertama, definisi lokasi dan fasilitas itu sendiri. Lokasi merupakan letak atau tempat di mana suatu usaha atau aktivitas dilakukan. Sedangkan pengertian lokasi dari produksi adalah tempat di mana sebuah perusahaan memproduksi barang atau jasa untuk kegiatan ekonomi demi memenuhi kebutuhan dari konsumen. Sedangkan fasilitas adalah sesuatu atau sarana untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha itu. Sedangkan fasilitas produksi adalah sarana yang disediakan dan digunakan untuk menunjang dan memperlancar proses produksi dari sebuah perusahaan. Setelah mengetahui definisi lokasi dan fasilitas, kita menuju ke penentuan lokasi dan fasilitas produksi. Pemilihan lokasi merupakan suatu keputusan strategi yang penting dalam perusahaan. Kunci keberhasilan sistem manufacturing adalah efisiensi dalam proses konversi input menjadi output, serta pemindahan produk dari lokasi produksi ke pelanggan atau konsumen. Pemilihan lokasi berarti menghindari faktor-faktor negatif dan mendapatkan lokasi yang banyak faktor-faktor positif. Penentuan lokasi yang paling tepat akan meminimumkan biaya, investasi dan operasional, jangka pendek maupun jangka panjang, dan ini akan meningkatkan daya saing perusahaan. Karena penentuan lokasi dan fasilitas produksi merupakan kunci yang penting, sebelum menentukan itu, dianjurkan untuk mempertimbangkan dan meramalkan kebutuhan masa depan perusahaan, seperti perencanaan ekspansi, diversifikasi produk, perubahan pasar, perubahan supplier, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Dalam sektor jasa maupun kantor cabang bank, pusat pelayanan kesehatan masyarakat, dan lain-lain, bahkan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih kompleks. Maka dari itu, perusahaan perlu menentukan lokasi produksi yang strategis seperti lebih dekat dengan supplier, bahan baku, dan tenaga kerja. Perusahaan juga perlu memperhatikan fasilitas produksi agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan hasil produksi sesuai dengan apa yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Contoh kesalahan pemilihan lokasi dan fasilitas produksi. Kesalahan dalam pemilihan lokasi dan fasilitas produksi akan menyebabkan pemborosan investasi dalam pembangunan gedung, dalam hal tenaga kerja, mesin, peralatan produksi, dan lain sebagainya. Berikut contoh kesalahan pemilihan lokasi dan fasilitas produksi. 1. Suatu perusahaan memilih lokasi di mana tenaga kerja sulit didapatkan karena lokasinya yang jauh dari pemukiman warga atau berada di pedalaman. Beberapa bulan ke depan, perusahaan menghadapi masalah tenaga kerja yang sulit untuk didapatkan. Kedua, sebuah perusahaan membeli tanah dengan hanya memikirkan dari segi harga. Namun, kondisi tanah tersebut tidak diperhatikan, sehingga dalam pembangunan fondasi akan mendapatkan lebih banyak biaya dan membuat boros anggaran. Yang ketiga, perusahaan yang memilih lokasi yang tidak memungkinkan untuk membuang limbah, sehingga masyarakat merasa terganggu akan adanya limbah tersebut. Yang keempat, perusahaan memilih lokasi produksi yang jauh dari supplier bahan baku, sehingga perusahaan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku serta mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk biaya angkut atau biaya transportasi ketika akan membeli bahan baku dari supplier yang jauh tersebut.
Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi dan fasilitas produksi. 1. Lingkungan masyarakat. Perusahaan perlu memperhatikan lingkungan di mana perusahaan akan berlokasi, karena perusahaan akan sering memproduksi limbah dalam berbagai bentuk. Agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar, maka harus dibuatkan pembuangan limbah sendiri. Di sisi lain, masyarakat akan membutuhkan perusahaan untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Ini akan membuat perusahaan dan lingkungan sekitar menjadi suatu simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak. 2. Kedekatan dengan bahan baku dan supplier. Hal ini akan memudahkan perusahaan untuk melakukan proses produksi karena bahan baku mudah didapatkan dan ongkos dari biaya angkut tersebut tidak terlalu mahal. 3. Kedekatan perusahaan dengan pasar. Dekat dengan pasar akan membuat perusahaan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para konsumen, dan konsumen merasa mudah untuk memenuhi kebutuhan serta mengurangi biaya distribusi. 4. Tenaga kerja. Dimanapun lokasi perusahaan, tentu saja harus mempunyai tenaga kerja. Maka dari itu, perusahaan harus memilih lokasi yang tersedia banyak tenaga kerja. 5. Fasilitas dan biaya transportasi. Dekat dengan bahan mentah akan mengurangi biaya angkut bahan mentah tersebut menuju ke perusahaan. Tetapi biaya angkut pengiriman produk jadi akan semakin meningkat. Sebaliknya, lokasi perusahaan dekat dengan pasar akan menghemat biaya angkut produk tetapi meningkatkan biaya angkut dari bahan mentah tersebut. 6. Sumber daya alam. Contohnya air. Selain itu, hampir setiap perusahaan memerlukan tenaga yang dibangkitkan dari aliran listrik, diesel, air, angin, dan lain-lain. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan juga tersedianya sumber daya alam yang mencukupi. 7. Selain faktor-faktor di atas, berbagai faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi adalah harga tanah, dominasi masyarakat, peraturan-peraturan tenaga kerja dan relokasi, kedekatan dengan pabrik-pabrik dan gudang-gudang lain ataupun perusahaan pesaing, tingkat pajak, kebutuhan untuk ekspansi, cuaca atau iklim, keamanan, serta konsekuensi pelaksanaan peraturan tentang lingkungan hidup. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 6 meminta maaf apabila ada salah kata atau salah pengertian dari materi yang telah saya sampaikan karena keterbatasan pengetahuan yang saya dan teman-teman miliki. Kurang lebihnya begitu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.